Step 1. Extro sounds beyond Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Wajo TV dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama Ketua Lipan Kabupaten Wajo, Hari Goa, di mana saat ini saya kepingin menanyakan kasus dugaan LSM yang melakukan pemerasan terhadap kepala desa. Nah, kami ingin mengetahui sejauh mana kronologis kasus ini yang terjadi di Kabupaten Wajo. Langsung saja, Pak Hari Goa, mungkin bisa Pak Hari Goa menjelaskan Baik, seperti apa kronologis kejadian adanya dugaan oknum LSM atau Anda sendiri diduga melakukan pemerasan terhadap sejumlah kepala desa yang ada di Kabupaten Wajo. baik. Begini, kronologis terkait pemerasan yang dilaporkan saya kemarin, awalnya saya bertemu Andi Basuedi di Warkop 77, bawa surat. Di situ di surat ada atas nama Desa Manyili. Desa Manyili. Jadi saya keluar di Warkop itu sebagai ada ada hubungan emosional saya dengan Pak Desa Manyili, mantan Desa Manyili, dengan istrinya. Saya menghubungi beliau. Saya menghubungi beliau, bilang sama beliau bahwa ada surat dari PKP. Itu tanpa sepengetahuan Andi Basuedi. Surat dari Basuedi untuk ditujukan ke Kepala Desa Manyili. Iya, ditujukan ke Kepala Desa Manyili. Lalu Anda menghubungi Kepala Desa Manyili atas nama Desa Manyili. Nah, itu. Ibu siapa namanya Kepala Desa Manyili itu? Saya kurang paham juga siapa. Yang jelas yang saya tahu Ibu Desa saja. Ibu Desa Manyili. Ibu Desa lanjut setelah pertemuan itu. Kronologis peristiwa ini kemarin saya telepon, saya menyampaikan bahwa ada suratnya PKP ke kita. Beliau mengatakan itu surat apa, isinya apa. Jadi saya bilang itu bukan produk saya. Yang jelas cuma amplop saja yang saya lihat di situ atas nama Desata. Akhirnya beliau meminta, bisa gak ketemu Dinda dengan LSM itu? Saya bilang, iya, saya bisa fasilitasi Ki. Kebetulan beliau juga saya kenal di Basuedi itu. Akhirnya beliau menuju ke Sengkang. Katanya beliau ketemu di mana? Saya bilang di Warkop Bento. Jadi saya hubungi Basuedi, beliau mau menuju ke Warkop Bento ketemu dengan kita. Kalau bisa merapat Ki. Begitu dia ketemu, artinya kepentingan saya sudah tidak ada di situ karena sudah ketemu ya. Tadi ada, waktu belum ketemu. Jadi waktu ketemu, bincang bertiga di situ, Basuedi juga menyerahkan surat itu ke Ibu Desa Manyili bahwa ini surat tak. Saya tidak tahu apa perbincangan mereka, saya hanya main HP pada waktu itu. Masalah apa yang diperbincangkan saya tidak fokus di situ. Pada akhirnya suaminya Ibu Desa ini mengatakan berapa kira-kira bisa ini sama PKP. Saya bilang saya tidak tahu itu pun masalah itu. Jadi di mana nih suaminya Ibu Desa Manyili ini mengatakan saya transfer kemana ini uang? Bilang Basuedi, jangan di rekeningku rusak, di rekeningnya saja Ari. Itu artinya berarti Basuedi menitip ke saya, gitu. Akhirnya suami Ibu Desa ini bilang besok saya transferkan saya transferkan. Besoknya tertransfer itu uang. Jadi pada saat mentransfer, kira-kira tanggal berapa pada waktu itu Pak Ari? Dia transfer pada tanggal 30. 30. Ya, ketemunya pada tanggal 29.
30 September itu. Pertemuannya mereka tanggal 29. Tanggal 29 September 2023 Ya, pertemuannya kita pertemuannya berempat di Warkop Bento. Ya. Ada Baso Edi, Ada ada kita, ada saya. istrinya, suaminya Pak Ibu Desa, Ya. Ibu Desa sendiri Kepala Ya. Desa Manyili. Ya. Setelah itu, Setelahnya itu besok ditransferlah itu uang ke rekeningku. Nah, saya juga cross check juga, sementara juga saya cross check ini lembaga, kan estimasinya apa namanya, selang berapa hari itu baru saya terlapor itu, saya enggak lupa tanggal berapa saya dilapor itu. Yang jelas saya cross check legalitas lembaganya Baso Edi ini, ternyata tidak jelas juga legalitasnya. Yang bertanda tangan sebagai ketua umum ternyata bukan pemilik lembaga. tapi, Pak Ari, uang ditransfer dikarenakan Baso Edi rekeningnya rusak. Ya, Sampai ditransfer ke rekeningnya ke kita. rekening saya. Yang meminta mentransfer suaminya Ibu Desa atau kita yang meminta? Ini suaminya Ibu Desa ini meminta rekening saya. Minta rekening Mundi, minta rekeningmu, besok saya transfer besok pagi. Ya, mentransfer sejumlah uang 10 juta. 10 juta. Kenapa pada saat ditransferkan uang 10 juta Pak Ari ini tidak memberikan ke Baso Edi? Bukankah uang ini untuk Baso Edi? Saya apa namanya, tahan itu uang karena tadi itu tadi saya cross check dulu lembaga itu, ternyata tidak pernah ada di APH, dan kedua dia bertanda tangan sebagai ketua umum ternyata bukan pemilik lembaga. Tiba-tiba juga ada niat saya mau mengembalikan uang itu ke desa, keburu saya dilapor, jadi saya tahan. Pada saat itu ada pemanggilan saya di Polres. Uang ini saya bawa ke Polres. Uang ini saya bawa ke Polres, menunjukkan bahwa uang itu masih ada. Masih ada sama saya. Bukti transferannya Desa Manyili. Itu untuk mau diberikan ke Baso Edi. Tetapi Pak Kadit bilang sebagai penyidik pada saat itu, Tipikor, ya, pada saat itu dibilang Pak Jumawan. Pak Jumawan, simpan dulu Pak Ari. Jadi kan niat saya mau menitip dulu ke Polres, itu uang. Simpan dulu Pak Ari, sewaktu-waktu dibutuhkan, bawa itu uang. Ya. Bawa itu uang ke kantor. Tapi pada saat uang yang sudah di tangannya kita sudah ditransfer, apakah kita pernah bertemu dengan Baso Edi? Bahwa ada uang yang ditransfer suaminya Ibu Desa untuk kita? Tidak pernah. Tidak pernah? Tidak pernah. Kenapa tidak pernah menelpon Baso Edi? Bukankah kita pernah ketemu berempat pada saat permintaan uang itu ditransfer? Iya, karena saya keburu dilapor. Tidak sempat. Iya, tidak sempat. Saya juga ragu sama LSM-nya dia. Ragu. Jadi uang itu masih ada sama kita? Iya, ragu. Nah, saya juga cek-cek di APH, tidak pernah juga memang melapor. Tidak pernah ada di APH itu laporannya. Beda dengan kami, begitu saya kasih tembusan langsung lapor. APH, Liban begitu. Ada tembusan, ada laporan. Ya. Itu. Jadi pada saat kita ketemu Tipikor Pak Jumawan, uang itu disuruh untuk menyimpangnya dulu karena masih proses penyidikannya dia. Bukan, masih proses, bukan penyidikan, masih proses klarifikasi. Kemarin itu saya dipanggil klarifikasi. Panggil klarifikasi, saya bawa itu uang. Karena tidak sempat saya bawa ke Desa Manyili, saya titip ini uangnya. Karena juga berarti Baso Edi uang yang diminta ini ditransfer ke rekening kita itu cuma dititip di rekeningnya kita untuk diberikan Baso Edi. Namun karena keburu dilapor belum sempat diberikan Baso Edi. Terus bagaimana dengan yang satu lagi ku dengar bahwa Anda juga diberikan uang dari Kepala Desa Benteng Lopo Pak Herman. Bagaimana kronologisnya juga itu? Ada telepon perjanjian di samping rumah sakit, di belakang rumah sakit ada warung bakso di belakang itu, janjian di situ, bahas tentang laporannya di Polres. Saya bilang sama Pak Desa kayaknya kita sudah terlapor, kayaknya tidak bisa. Tapi dia bilang, adakah
artinya dia selalu bicara upaya-upaya bagaimana bisa laporannya dia itu bisa dicabut begitu. Ya. Jadi saya sarankan yang bisa cabut itu yang melapor, atau jadi dia mau ketemu dengan LSML kontak Pak Iswandi, ketemu Pak Tony Iswandi itu. Tony Iswandi. Iya. Mau ketemu, pada saat itu besoknya dia datang, maka Pak Iswandi bikinkan surat pencabutan laporan pengaduannya di Polres. Setelah itu ada surat ada 2 surat, ada sama desa Benteng Lompok dia pegang, ada juga sama Polres. Katanya Pak Iswandi saya dengar, ini saya bikinkan surat pencabutan, masalah polisinya pihak Polres mau cabut atau tidak itu urusannya dia. Kami hanya berusaha untuk buatkan seperti ini. Terus dia sodorkan uang 3 juta di depannya Pak Iswandi. Pak Desa itu tahu. Pak Iswandi tolak. Maaf Pak D, saya saya bantu dengan ikhlas pada waktu itu. Cukup saya ke rumah tak jalan-jalan, kasih minum saya kopi, itu katanya Pak Iswandi, kasih minum kopi, kasih apa, pokoknya air putih itu, maksudnya saya ikhlas. Nah besoknya entah kenapa dari sumber dari mana, tiba-tiba besoknya datangi Pak Iswandi, dia sendiri yang datangi LSM itu. Kepala desa itu? Iya. Kepala desa itu yang mendatangi Iswandi? Iswandi. Karena dilaporkan sama Iswandi di Polres Wajo? Iya. Mau terkait kasus dugaan markup di desanya seperti itu? Iya. Ya. Dia bawa uang 8 juta. Bawa uang 8 juta, pada saat itu tidak ada Iswandi di tempat. Di Wisma? Di Wisma tidak ada, dia keluar. Saya menunggu di situ, telepon sampai diangkat, mungkin dia keluar makan. Tunggu dulu, keberadaan Anda di Wisma itu dan selama ini sama Iswandi apa? Apakah memang kita selalu jalan bersama Iswandi atau bagaimana? Tidak, dari awalnya itu tadi pertemuan kami di rumah sakit. Saya hanya fasilitasi mau ketemu. Oh, karena Anda mengenal kepala desa Benteng Lompok? Iya, Benteng Lompok saya kenal. Oh, ya. Saya kan fasilitasi kepala desa, bukan fasilitasi LSM. Bukan. Ya. Setelah kepala desa yang kepertemuan ketiga kalinya di Wisma ini, Pak Iswandi ada atau tidak pada saat ditemui? Pak Iswandi tidak ada. Dia keluar entah kemana, mungkin keluar makan atau gimana. Saya coba hubungi, bilang ada Pak Desa, ternyata tidak angkat. Begitu Pak Desa bilang dia keluarkan uangnya senilai 8 juta. Saya ambil, saya telepon terus ke Pak Iswandi sampai diangkat. Pak Iswandi ada uang 8 juta ini. Beliau agak-agak sedikit nada-nada tinggi bilang, kenapa kau terima? Kenapa kau ambil? Saya bantu Pak Des itu dengan ikhlas begitu. Jadi, berarti kalau Iswandi menolak untuk tidak menerima itu uang karena diberikan sama Pak Desa agar supaya kasusnya ini ditutup atau bagaimana? Kenapa Anda tidak memberikan kembali uang itu ke kepala desa? Itu tadi awalnya tadi desa Manyili. Laporan keburu dilapor. Oh, Anda dilapor lagi juga? Iya, itu. Makanya saya bilang ini bahaya. Ya. Kalau Pak Iswandi dari mana memang Pak Iswandi? Di Sengkankah juga tinggal atau di mana tinggal? Dia di Makassar tinggal. Oh, dia sudah pulang pada saat juga itu. Jadi tidak sempat ketemu pada saat uang itu sama kita? Belum pulang pada saat itu. Nggak tahu keluar kemana, mungkin keluar makan maksud saya gitu. Tapi pada saat uang diterima, kenapa tidak terus menghubungi Iswandi supaya uang itu sempat? Berapa kali saya telepon sampai diangkat, ada uang ini. Bilang, kenapa aku terima? Dari awal kalau saya mau, begitu. Uang 3 juta sudah aku ambil kalau saya mau. Kenapa aku ambil itu? Saya bilang, saya kira ada ini, bisa bantu Pak Desa. Saya bilang, enggak begitu. Gitu. Oh ya, setelah 2 kepala desa melaporkan kita, disidiklah oleh pihak kepolisian. Sampai-sampai Anda membawa uang yang ditransfer itu. Pertama 10 juta. 10 juta. Terus diserahkan langsung 8
juta. Jadi Jadi jumlahnya semuanya itu 18 juta. 18 juta. Ya, Masih di tangannya kita uang masih di itu. tangan saya sampai saat ini masih sama saya. Iya, tapi pernah uang itu diperlihatkan pihak kepolisian. Pernah Kan tipikor bahwa waktu ini selesai saya diambil keterangan, Iya. klarifikasi terkait kasus itu tadi, ya, maka saya izin sama Pak Andi Fahmi sebagai penyidik, saya bilang izin saya serahkan ini uang. Ini oh ya. nanti Uang itu yang 18 juta semuanya itu titipan buat kita. titipan. Titipan itu bukan untuk kita yang meminta Ya. dengan adanya beberapa kasus mungkin ada bukan. sendiri yang ketahui. Kalau untuk saya buat apa juga, apa indikatornya? Apa indikatornya hingga uang itu tujuannya ke saya? Bukan saya yang surat itu kok, bukan saya yang lapor kok. Tapi kenapa mengulur waktu? Kan bisa saja pada saat itu kalau itu sumpama kan- orangnya tidak mau ambil, Kak Baso Edi tidak mau ambil itu uang, kan bisa saja dikembalikan. Ini uang tak Ibu Desa. Bukan mengulur waktu, estimasi tempat saya di Pamane itu tidak ada waktu. Saya juga ada kegiatan di rumah. Jadi ya kapan-kapan saya ini, yang penting uang itu masih sama saya, tidak ada kepentingan saya juga untuk belanja, tidak ada hak saya itu karena bukan milik saya, tetap saya simpan. Oh, iya. Nah, keburu saya dilapor, maka ya saya mau titip saja ke Polres ini uangnya. Begitu. Tapi Pak Ari, selain daripada kepala desa yang 2 melaporkan kita, ada beberapa kepala desa juga yang kita laporkan. Ada berapa kepala desa yang kita tangani laporkan itu? Ada, maaf saya tidak bisa menyebut. Nah, itu kan kode etik ya. Iya. Saya tidak mau menyebut nama. Iya. Yang jelas di Wajo ini saya sudah laporkan 8 kepala desa. 8 kepala desa melaporkan Iya. karena Terkait masalah kasus markup. bukan penyelewengan wewenang penyelewengan jabatan, masalah administrasinya, markup lah ceritanya. Itu artinya harga satuan tidak sesuai. Jadi masalah fisik pekerjaan saya tidak mau tahu, mau bagus mau tidak. Yang jelas yang saya lihat di situ anggarannya terlalu tinggi. Nah, kenapa saya laporkan? Saya menganggap bahwa ini Pak Desa ambil di mana dasar anggaran itu, dia bisa patok di situ dari sekian kubikasi. Jadi temuan kita hitung-hitungannya itu seperti apa? Hitung-hitungan kubikasi. Kubikasi itu kan ada harga satuan. Harga satuan. Nah, saya pun juga hitung tertinggi. Iya. Itu pun masih ada sisa terlalu banyak. Bukan lagi harga sesuai yang saya hitung nilai tinggi. Anda menilai harga standar atau bagaimana? Kan kalau saya seumpama barangnya saya itu menganalisa tidak terlalu murah, tidak terlalu tinggi. Nah, begitu. Nah, kan di Wajo ini kan ada harga tertentu. Iya. Yang harus kita ikuti, yang harus diikuti oleh kepala desa. Bukan kemauannya sendiri. Iya. Tapi kalau kan berbeda kan harga barang yang ada dalam kota Sengkan dengan harga yang ada di luar daripada harga kota satuan. Sengkan. Harga satuan itu, bahasa harga satuan itu komplit. Sudah ada semen, sudah ada batu, harga satuan. PPN pajaknya pun juga sudah masuk di situ. Harga itu kan sudah masuk. Nah, itu namanya saja harga satuan. Harga bulat, harga satuan. Sudah termasuk PPN, sudah termasuk harga batu, sudah termasuk harga pasir. Air dan sebagainya, banyak di situ. Nah, itu. Kenapa terlalu tinggi? Cuma sekian kubikasi, misalnya kalau talut kan ketahuan. Iya. Kalau talut sekian kubikasi. Berapa harga satuan? Kita hitung. Berapa begini? Nah, itu. Tapi itulah yang kita temukan terkait permasalahan yang ada di desa, proyek-proyek kepala desa yang selama ini mungkin duga markup atau bagaimana, yang kita laporkan ke pihak kepolisian Polres Wajo, Pak Arya. Nah, terus sedengar juga, selain daripada kepala desa yang diduga Anda melakukan pemerasan ini, ada juga sejumlah guru, ada sejumlah kepala sekolah, betul atau tidak? Ya, Yang Anda lakukan itu yang saya klarifikasi kemarin sama Kepseknya. Ada memang isu yang terjadi di daerah kami di Pamana. Di Pamana itu ada isu dari masyarakat, oknum masyarakat, bahwa saya pernah dikasih uang 1 juta. Nah, saya sudah dikasih uang 1 juta, minta lagi 5 juta. Jadi saya klarifikasi sama kepala sekolah, pada saat kapan Pak? Kapan Bapak berikan
uang 1 juta ke saya. Dan kapan juga saya minta lagi 5 juta. Kepala sekolah ini SMA 9 ini mengatakan itu tidak benar nih. Itu tidak benar, ada bukti WA-nya ke saya. Siapa yang bilang? Nah itu. Saya juga heran kenapa ada isu seperti itu. Kalau misalnya saya masuk ke SMA itu, loh, memang salah. Saya sebagai LSM, saya melaporkan kok, bukan menggertak, bukan. Saya laporkan. Adanya terkait dana komunitas sumbangan komite itu. Kenapa saya laporkan? Karena di situ ada angka, ada waktu. Memang kesepakatan antara siswa dengan komite, tetapi ada waktu ditentukan, ada nilai ditentukan. Nah itu. Jadi saya tanya sama kepala sekolah, paham enggak Bapak ini Permendikbud itu nomor 75? Katanya paham. Dalam hati saya kok dilakukan, dilakukan sumbangan seperti itu. Oke Pak Ari, sekarang kan Pak Ari sudah terlapor. Kalau tidak salah kasus Pak Ari ini di pihak kepolisian Polres Waji dari tahap penyidikan naik ke penyidikan ya. Ya, saya sangat apresiasi. Apa upayanya kita setelah berjalan proses hukum Pak Ari ini? Apakah ada upaya hukum juga yang dilakukan Pak Ari? Karena bukan saja dari kepala desa sekarang kita lawan, akan tetapi mereka kepala desa ini mengambil pengacara untuk menangani kasus yang dia alami. Tidak masalah, itu tidak ada masalah. Yang jelas kita hargai mereka melakukan upaya-upaya hukum yang berkeadilan itu. Yeah. Upaya sendiri Pak Ari sendiri nanti lakukan apa? Upaya saya kan ada upaya-upaya kami nanti ya melakukan pembelaan. Memang betul-betul memang seperti itu yang kita temukan dan kronologisnya ya, terkait masalah uang yang tadi itu. Saya ini bukan cari pembenaran ya, Kami cari kebenaran. Faktanya seperti itu. Bukan ya, namanya orang terlapor atau yang melapor sudah masuk dalam lingkaran kasus ini, ya jelas masing-masing mereka itu mempertahankan dirinya untuk menyelamatkan dirinya. Itu saya lihat begitu. Ya. Saya mengamati seperti itu. Ternyata banyaklah yang mau cuci tangan dengan hal kasus-kasus seperti ini. Saya dipojokkan, ya tidak apa-apa lah, nanti hukum yang biarkan hukum yang berproses sesuai dengan koridornya. Oke, terima kasih Pak Ari atas kehadirannya untuk memberikan klarifikasi terkait permasalahan dugaan oknum LSM atau Anda sendiri yang melakukan terhadap kepala desa. Karena selama ini pemberitaan terkait mengenai kasus Anda, kami cuma mendapatkan dari versi dari kepala desa maupun beberapa teman dari LSM. Tapi karena hari ini Anda sudah memberikan klarifikasi terkait dugaan pemerasan yang dilakukan Anda sendiri, sudah ada jawaban terkait permasalahan ini. Ya, mudah-mudahan ada solusi terkait kasus yang menimpa Anda ini supaya semuanya clear dan tidak ada lagi permasalahan terjadi dan menjadi pembelajaran buat kita semua. Amin. Pemirsa Wajo TV, dimanapun Anda berada mendengarkan kami saat ini, supaya ini tidak ada lagi terdengar adanya seorang LSM melakukan pemerasan terhadap kepala desa, terhadap kepala sekolah, guru, dan sebagainya, ataupun masyarakat yang ada di Kabupaten Wajo. Demikian juga wartawan tentunya. Ya, terima kasih banyak Pak Ari atas bincang-bincangnya ini atau klarifikasi terkait kasus yang terjadi. Mudah-mudahan ini ada solusinya. Pemirsa Wajo TV, inilah tadi bincang-bincang kami bersama dengan Ketua Lipan Kabupaten Wajo, Hari Goa. Mungkin kita tutup dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encroach. Sounds beyond.